Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas materi pertama mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi kelas 7, yaitu peralatan telekomunikasi. Telekomunikasi atau komunikasi jarak jauh adalah komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan peralatan dan sistem telekomunikasi yang mentransmisikan pesan atau informasi dari satu tempat ke tempat lain yang saling berjauhan. Adapun dua jenis cara mengirim pesan. Yang pertama, satu pengirim ke satu penerima atau biasa disebut point to point. Yang kedua, satu pengirim ke banyak penerima atau point to multipoint atau broadcast. Adapun berbagai peralatan telekomunikasi sebagai berikut. Yang pertama, telegraf. Telegraf adalah sistem telekomunikasi yang menggunakan peralatan listrik untuk mengirim dan menerima sinyal sesuai dengan kode dalam bentuk pulsa listrik. Telegraf mengirimkan sinyal untuk jarak jauh melalui kabel-kabel tembaga. Kode sederhana ini disebut kode Morse, sesuai dengan nama penemunya. Kode Morse adalah sebuah sistem pengodean pesan yang akan dikirim. Kode Morse mengodekan huruf, angka, dan karakter yang lain ke dalam suara pendek dan panjang. Suara pendek disebut dit dan suara panjang disebut dah. Bila dituliskan, dit-dit diawali dengan titik-titik, sedangkan dadah diawali dengan garis penghubung. Yang kedua yaitu telepon. Telepon adalah perangkat yang mengubah suara menjadi energi listrik dan mengirimkannya melalui kabel jaringan telepon. Pada sisi penerima, energi listrik tersebut kemudian diubah kembali menjadi suara. Sesuai dengan namanya yang berasal dari bahasa Yunani, tele artinya jauh dan pon artinya suara. Sehingga telepon artinya mengirimkan suara dalam jarak yang jauh. Telepon terdiri dari 4 bagian utama yang sangat penting. Yang pertama yaitu mekanisme dialing. Mekanisme dialing memungkinkan seorang penelpon memasukkan nomor telepon yang ingin dipanggil. Pada kebanyakan telepon, mekanisme dialing terdiri dari keypad yang jumlahnya 12 tombol, yang terdiri dari tombol 0 sampai 9, tombol bintang, dan tanda pagar. Yang kedua yaitu transmitter. Transmitter atau pemancar atau sering juga disebut mikrofon berfungsi untuk mengubah suara menjadi arus listrik. Arus listrik tersebut kemudian dikirim lebih jauh melalui kabel telepon. Ada dua jenis pemancar yang digunakan, yaitu pemancar elektret dan pemancar karbon. Pada pemancar elektrik terdapat diafragma berbentuk bulat dan sebuah foil elektrik yang dipasang di belakangnya. Suara akan menyebabkan diafragma bergetar dan getaran tersebut akan memicu arus listrik di foil elektrik. Sedangkan pada pemancar karbon, diafragma terbuat dari aluminium. Suara akan menyebabkan getaran pada diafragma dan logam kecil yang berbentuk kubu di belakang diafragma akan meningkatkan tekanan pada ruang karbon. Kuat arus yang mengalir melalui kabel telepon akan bergantung pada kuat tekanan pada ruang karbon. Yang ketiga yaitu finger. Finger berfungsi untuk memberikan sinyal adanya telepon yang masuk. Pada permulaan, finger terbuat dari sebuah lonceng kecil. Saat ini, peralatan elektronik digunakan untuk menggantikan lonceng kecil. Sebuah chip komputer ditempatkan untuk membuat sinyal bunyi atau bahkan sebuah lagu. Yang keempat yaitu receiver. Receiver atau penerima berfungsi untuk mengubah arus listrik menjadi suara. Receiver ditempatkan pada bagian telinga di gagang telepon. Sinyal listrik yang berasal dari suara pengirim akan diterjemahkan kembali menjadi suara oleh receiver. Peralatan telekomunikasi yang ketiga yaitu fax. Fax berasal dari kata facsimile yang artinya mengopi, sama persis dengan aslinya. Mesin fax merupakan peralatan telekomunikasi yang digunakan untuk mengirimkan tulisan dan gambar melalui kabel telepon. Mesin fax mengopi dokumen yang ingin dikirimkan, kemudian mengirimkan dokumen ke nomor fax yang ingin dituju. Mesin fax memungkinkan orang mengirimkan dokumen bisnis dan dokumen cetak lainnya ke tempat yang jauh dalam hitungan menit. Baik pengirim dan maupun penerima harus memiliki mesin fax. Adapun langkah-langkah dalam menggunakan mesin fax. Pertama, pengirim akan memasukkan dokumen ke bagian dokumen feeder mesin fax. Kemudian menekan nomor telepon mesin fax tujuan kemana dokumen ingin dikirimkan. Jika koneksi ke nomor telepon mesin fax tujuan sudah terjadi, mesin fax akan men-scan setiap halaman dokumen yang ingin dikirim. Kemudian membuat sinyal listrik untuk mengodekan titik-titik terang dan gelap dari dokumen yang di-scan. Sinyal listrik tersebut selanjutnya dikirim melalui kabel telepon ke mesin fax penerima. Mesin fax penerima kemudian menerjemahkan sinyal listrik yang diterima
dan mencetak dokumen yang sama persis dengan dokumen aslinya. Yang keempat yaitu televisi. Televisi adalah sistem telekomunikasi yang mengirimkan dan menerima gambar dan suara dengan cara mengirimkan sinyal-sinyal elektronik melalui kabel dan fiber optik atau dengan menggunakan gelombang elektromagnet. Sinyal-sinyal tersebut biasa dipancarkan dari sebuah pusat sumber yang disebut stasiun televisi. Sebuah stasiun relay bertugas menangkap sinyal dari pemancar pusat, memperkuat sinyal tersebut dan memancarkan kembali agar bisa ditangkap oleh antena penerima di rumah-rumah yang letaknya jauh dari stasiun pusat. Selain itu, ada perusahaan layanan televisi kabel yang memberikan layanan televisi ke rumah-rumah melalui kabel atau dengan menggunakan antena khusus. Yang kelima yaitu radio. Radio adalah alat komunikasi yang mengirimkan suara melalui udara. Radio adalah alat komunikasi yang mengirimkan suara melalui udara menggunakan gelombang elektromagnet. Radio merupakan alat komunikasi yang sangat penting sejak ditemukan. Radio digunakan untuk mengirimkan suara pada jarak yang jauh. Ada 3 komponen yang terdapat dalam sebuah pemancar radio, yaitu yang pertama yaitu sumber suara. Sumber suara merupakan sumber suara yang akan dikirimkan bersama dengan sinyal radio. Sumber suara biasanya datang dari pemutar musik, lagu, dan mikrofon. Yang kedua yaitu pemancar. Pemancar terdiri dari asilator dan modulator. Asilator berfungsi untuk menghasilkan gelombang sinus yang menjadi signal pembawa. Sinyal suara kemudian ditumpangkan di gelombang elektromagnet yang dihasilkan oleh asilator. Modulator berfungsi untuk menstabilkan frekuensi dan atau amplitudo asilator. Sinyal yang sudah dimodulasi kemudian dikirim ke antena melalui saluran transmisi. Yang ketiga yaitu antena. Antena berfungsi untuk memancarkan gelombang radio. Antena yang ideal adalah antena yang menghasilkan pemancar gelombang elektromagnet ke segala arah. Karena fungsinya, antena merupakan komponen yang paling penting dari sebuah sistem pemancar. Yang keenam yaitu telepon bergerak. Teknologi telepon bergerak merupakan gabungan dari teknologi telepon hasil penemuan Alexander Graham Bell tahun 1876 dengan teknologi radio hasil penemuan Guglielmo Marconi tahun 1894. Kedua teknologi tersebut digabungkan dan jadilah telepon yang dilewatkan melalui gelombang radio. Karena bersifat nirkabel, telepon tersebut memungkinkan terjadinya komunikasi bergerak. Ponsel bekerja dengan cara menerima sinyal yang diterima dari sebuah pemancar dengan frekuensi tertentu. Pemancar tersebut disebut dengan BTS atau Base Transceiver Station. BTS diletakkan di tempat tertentu dengan cara membagi-bagi sebuah daerah ke dalam sebuah irisan berbentuk heksagonal. Daerah irisan tersebut disebut sel. Pembagian daerah berbentuk heksagonal membuat tidak ada daerah kosong di antara dua sel. Jika pengguna bergerak dari satu daerah ke daerah lain, ponsel akan menerima sinyal dari satu BTS ke BTS lain sesuai dengan arah pergerakan pengguna. Ada 2 teknologi telepon bergerak yang umum digunakan. Yang pertama yaitu GSM. GSM adalah kependekan dari Global System for Communication Mobile. GSM bekerja dengan cara mengompresi suara yang masuk ke jaringan GSM ke dalam format digital sehingga mempunyai ukuran yang kecil. Yang kedua yaitu CDMA. CDMA merupakan singkatan dari Code Division Multipath Access. Teknologi CDMA bekerja dengan cara memecah data suara yang masuk menjadi paket-paket kecil dan masuk ke saluran frekuensi yang terpisah-pisah. Kemudian, paket-paket data tersebut dikirimkan setelah ditambahkan kode unik dan hanya dapat diterima oleh penerima yang mempunyai data yang sesuai. Ketika tiba di tujuan, data suara yang terpisah tadi disatukan kembali sehingga dapat dimengerti oleh penerima. Selain kemampuannya sebagai alat komunikasi bergerak, ponsel juga dilengkapi dengan fitur-fitur layanan lain selain layanan suara, seperti SMS, MMS, dan video streaming bahkan video call. Video streaming adalah layanan video di mana video ditampilkan sebelum semua data berhasil didownload dari server sumber.
Video streaming bekerja dengan cara mengambil gambar menggunakan kamera yang dipasang di tempat-tempat tertentu. Gambar video yang dihasilkan kamera dikirim ke tempat penyedia jasa layanan video streaming. Penyedia jasa layanan tersebut disebut penyedia konten. Penyedia jasa layanan kemudian mengirimkan video ke operator penyedia jasa layanan telepon bergerak. Video tersebut kemudian dikirimkan ke ponsel yang mengakses layanan video streaming tersebut. Selain fitur-fitur standar, ada beberapa tipe ponsel dilengkapi dengan fitur-fitur canggih, antara lain PDA. PDA singkatan dari Personal Digital Assistant, merupakan sebuah perangkat mobil yang berfungsi sebagai perangkat untuk menginput dan menampilkan data. Yang kedua yaitu smartphone. Smartphone atau telepon pintar adalah telepon bergerak yang dilengkapi kemampuan canggih, seperti kemampuan mengakses internet dan menjalankan berbagai aplikasi. Cukup sekian pembahasan materi pada pertemuan pertama. Untuk pertemuan berikutnya akan dilanjutkan ke next video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.